Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda kelas 6? Semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga perlindungan. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan Ustadz Nanang di pembelajaran BJOK, yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait materi olahraga dan permainan. Lebih khusus terkait dengan permainan sirkuit training. Mari kita belajar bersama-sama. Ada semuanya. Pertama kita akan bersama-sama mengenal apa itu sirkuit training. Sirkuit training adalah suatu program latihan yang diciptakan oleh R.E. Morgan dan J.T. Anderson pada tahun 1953 di University of Leeds, Inggris. Sirkuit training atau latihan sirkuit adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan, yang setiap pos memiliki satu bentuk latihan yang berbeda dengan pos-pos lainnya. Selanjutnya, apa sih manfaat sirkuit training? Yang pertama adalah melatih kekuatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Yang kedua, melatih semua anggota tubuh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketahanan tubuh. Yang keempat adalah membentuk otot. Yang kelima, waktu lebih efektif. Yang keenam, tidak memerlukan alat yang mahal. Dan yang ketujuh, dapat disesuaikan di berbagai area latihan. Karena ada semuanya, kalau tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana kita mengenal sirkuit training dan juga apa sih manfaatnya, maka yang kedua kali ini kita akan bersama-sama lebih dalam akan mempelajari tentang permainan sirkuit training. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang teknik dasar permainan sirkuit training. Dalam permainan sirkuit training memiliki beberapa pos. Pos yang pertama, pos ini adalah pos jalan cepat. Yang dalam melakukan jalan cepat, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Maka, kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Pos yang kedua adalah lari gawang. Lari gawang adalah lari cepat menempuh suatu jarak tertentu dengan melompati gawang-gawang yang tingginya diatur dalam perlombaan. Jadi di pos kedua ini, ya, pemain itu melakukan lompatan ke gawang-gawang yang sudah ditata. Dan nanti di dalam tampilan ini nanti kita akan melihat sebuah gambar tentang bagaimana cara melewati gawang. Pos yang ketiga adalah loncat katak. Loncat katak adalah gerakan meloncat seperti katak untuk melakukan dasar gerakan dari loncat katak. Pada posisi awal kita perlu mengambil sikap berdiri tegak dengan kedua kaki yang dibuka selebar bahu. Lalu posisi setengah jongkok di mana bokong kita dicondongkan ke belakang sementara tubuh bagian atas tetap coba diluruskan. Ini kita sudah ada gambarnya, nanti akan ditampilkan bagaimana cara untuk kita melakukan loncat katak. Selanjutnya, pos yang keempat adalah lari sprint atau lari cepat. Lari sprint adalah lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Jadi dalam pos 4 ini
seorang pemain itu nanti akan melakukan lari secepat-cepatnya sampai menuju ke pos 5. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita sudah bersama-sama mengenal terkait dengan teknik dasar permainan sirkuit training, maka yang kedua kita akan bersama-sama belajar terkait dengan ukuran lintasan, peralatan, dan aturan permainan sirkuit training. Panjang antar pos sirkuit training kurang lebih 10 meter apabila luas lapangan memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan untuk luas lapangannya, maka bisa kurang dari 10 meter untuk panjang pos sirkuit training. Kemudian yang berikutnya, peralatan yang dibutuhkan dalam sirkuit training antara lain adalah bola kecil, gawang 5 buah, kemudian ember kecil yang disesuaikan dengan jumlah kelompoknya. Yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar tentang aturan permainan sirkuit training. Yang pertama, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kemudian, yang kedua, lama permainan sirkuit training adalah 5 menit. Selanjutnya, yang ketiga, permainan dilakukan secara estafet, setiap anggota membawa bola. Yang berikutnya yang keempat, dari pos 1 menuju pos 2, anggota tim melakukan lari cepat. Dari pos 2 menuju ke pos 3, melakukan lompat gawang. Kemudian dari pos 3 menuju pos 4, pemain melakukan loncat katak. Dan dari pos 4 menuju ke garis finish, maka seorang pemain melakukan lari cepat. Kemudian selanjutnya, aturan yang kelima adalah bola yang terjatuh dapat diambil kembali. Maka setelah diambil, maka pemain melanjutkan ke pos selanjutnya. Yang terakhir, yang ke-6 adalah tim pemenang adalah tim yang berhasil mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya. Anda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang permainan sirkuit training. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa kita nanti aplikasikan atau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bermain bersama teman-teman kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian dari Ustaz Nanang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.